Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang manfaat pemberian ekstra puding dan rawatan burung murai batu kita sehari-hari. Yuk simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang manfaat kalau misalkan burung murai batu itu kita berikan ekstra puding ini, kita berikan penjemuran, kita berikan dia pemandian, kita berikan dia pengembunan. Nah, di sini saya akan kupas tuntas pembahasan tentang ini karena sering terjadi teman-teman semua itu merawat burung murai batunya itu asal-asalan. Misalkan kalau misalkan kata orang-orang burungnya bagus nih kalau diembunkan, kita embunkan terus. Nah, tapi kita tidak melihat kondisi burung murai batu kita itu seperti apa. Nah, di sini yang pertama kita bahas dari ekstra puding. Nah, ekstra puding dari ulat Hongkong, jangkrik, terus kroto, cacing dan sebagainya ini buat teman-teman semua ini fungsinya ini semuanya untuk menaikkan birahi sama emosi. Tetapi ekstra puding ini tergantung metabolisme yang ada di dalam tubuhnya dia. Jadi semua ekstra puding ini untuk menaikkan birahi sama emosi tergantung dengan kandungannya masing-masing. Seperti misalkan jangkrik. Jangkrik ini kan kandungannya untuk ketenaga, tetapi kita harus bakar dulu dari metabolisme yang bagus dari sinar matahari. Kroto ini dan kroto terus cacing, ulat yang ada di daun pisang itu untuk peredam dia karena ini adalah dingin teman-teman semua. Jadi burungnya ini dingin, makanya dia memakan kroto dan sebagainya ini. Kalau misalkan dia terlalu over emosi, baru kita berikan seperti kroto, cacing dan ulat bambu ataupun ulat yang ada di daun pisang ini. Nah, ulat Hongkong teman-teman semua, ulat Hongkong ini untuk menaikkan emosi karena kandungan yang tertinggi di dalam ulat Hongkong ini untuk meningkatkan metabolisme dia. Karena ulat Hongkong ini bersifat panas teman-teman semua, nanti dia akan meningkat metabolismenya dan nanti dia akan meningkatkan emosinya. Jadi emosinya meningkat kalau misalkan kita berikan ulat ini seperti ulat Hongkong, ulat Jerman ini teman-teman saya. Tetapi kalau misalkan pemberian ekstra puding ini teman-teman semua, kita harus melihat dulu burung murai batu kita itu seperti apa. Kalau misalkan burung murai batu kita ini misalkan dia di gantangan ataupun di rumah dia cuma ngeplong-ngeplong saja, kita bisa berikan ulat Hongkong karena burung murai batu ngeplong ini dia udah mempunyai birahi tetapi emosinya tidak, baru kita berikan dia ulat. Nah, kalau misalkan burung murai batu kita melihat dia terlalu emosi nih, dia neken-neken tetapi dia cuma sepatah-sepatah, sepotong-sepotong. Nah, ini indikasi dia over emosi. Makanya kita berikan yang seperti itu, kroto, cacing, ulat yang di daun pisang itu, terus ulat bambu, baru kita berikan kalau misalkan dia terlalu over emosi. Nah, jangan-jangan teman-teman semua kadang-kadang teman-teman semua ini melihat burung murai batunya ini ngeplong-ngeplong, dia over birahi, dia tetap diberikan misalkan kroto, misalkan dia makin naik teman-teman semua kalau misalkan kita pemberian seperti ini. Makanya kita harus melihat dulu situasi burung murai batu kita itu seperti apa. Jadi jangan misalkan dia udah menekan-nekan tetapi suaranya, volumenya ini patah-patah, dia over emosi, tetap kita berikan ulat Hongkong misalkan, dia akan makin gila teman-teman semua, makin emosi. Makanya kita redam dengan kroto. Nah, di sini untuk ekstra puding ini saling mengikat teman-teman semua, saling mengikat. Dia ada fungsinya masing-masing. Kalau misalkan over emosi kita bisa berikan yang pendingin, kalau misalkan dia over birahi juga kita bisa berikan yang pendingin ini.
Tetapi kalau misalkan stabil, ya udah kita berikan seperti itu. Nah, ini ekstra puding teman-teman semua, intinya untuk menaikkan birahi, tetapi tergantung kadarnya masing-masing. Kan di situ kalau misalkan yang saya bilang tadi, jangkrik untuk stamina, ulet hongkong untuk emosi, terus kroto, cacing, ulet bambu, terus ulet yang daun pisang itu untuk menurunkan birahinya dia, karena ini pendingin dan untuk emosi juga bagus. Nah, ini untuk ekstra puding. Nah, selanjutnya untuk burung murai batu pemandian. Nah, pemandian ini teman-teman semua ada dua. Pemandiannya ini kalau misalkan pemandian di pagi hari, ini untuk meningkatkan birahi. Nah, untuk meningkatkan birahi ini karena burung murai batu ini kan pagi hari itu kan dingin-dingin. Nanti kita redam dulu sebentar, habis itu kita jemur. Nah, pemandiannya ini selanjutnya kita jemur, nanti birahinya akan meningkat karena suhu di dalam tubuhnya dingin, tiba-tiba meningkat, nanti akan menaik metabolismenya dan menaikkan birahinya. Nah, selanjutnya burung murai batu mandi sore ataupun mandi di malam hari. Ini untuk menyetabilkan burung murai batu kita. Kalau misalkan dia udah terlalu over birahi, dia terlalu over emosi, nanti kan di pagi hari kita jemur, nanti di sore hari itu kan agak panas. Misalkan jam 5 atau jam berapa, nanti dia akan mandi. Nah, kalau mandi ini untuk menurunkan suhu yang ada di dalam tubuhnya, untuk menurunkan metabolisme yang ada di dalam tubuhnya, nanti birahi sama emosinya dia turun. Nah, selanjutnya mandi sore hari ataupun di malam hari ini untuk burung-burung murai batu yang muda hutan. Misalkan burung muda hutan ataupun kita baru mengomyok, baru beli burung murai batu misalkan di toko-toko burung ataupun dapat pikatan, kita mandikan di sore hari ini atau malam hari ini bagus teman-teman semua, karena suhu metabolisme dia ini kacau teman-teman semua, antara birahi sama emosinya kan kacau kalau misalkan baru kita tangkap ataupun dari omyokan yang gak kerawat. Nah, ini kan dia kacau antara birahi sama emosinya, makanya kita stabilkan di mandi sore ataupun malam hari. Ini kan cuacanya sejuk teman-teman semua, kalau di sore hari ataupun di malam hari, nanti selanjutnya harus mandi, dia dingin, dia adem, dia itu kan tenang. Nah, nanti di malam harinya dia enak, istirahatnya enak teman-teman semua, makanya ini fungsi mandi. Jadi fungsi mandi ini tergantung burungnya teman-teman semua, karakternya tergantung burung teman-teman semua masingnya, dia masih over birahi kah, kurang birahi kah, atau over emosi kah. Nah, tergantung dengan perawatan ini. Mandi di pagi hari untuk menaikkan emosi birahi, mandi di sore hari untuk menyetabilkan birahi sama emosi, dan untuk menyetabilkan suhu yang ada di dalam tubuh burung murai batu yang baru dapat ataupun dia baru beli dari omyokan. Ini untuk pemandian. Nah, ini untuk penjemuran. Nah, penjemurannya ini teman-teman fungsinya untuk menaikkan birahi sama emosi. Tapi yang paling banyak itu biasanya emosi, karena ini kan suhu yang ada di dalam tubuhnya itu kan meningkat, metabolismenya meningkat, staminanya yang kita berikan jangkrik, kita berikan ekstra puding dan perawatannya sebelumnya ini tadi, nanti dia akan meningkat saat kita jemur. Jemurnya itu di pagi hari yang masih banyak vitamin D, vitamin C dan sebagainya itu. Makanya kita penjemuran di pagi hari. Nah, penjemurannya ini untuk menaikkan emosi dan birahinya supaya burung murai batu kita ini gacor teman-teman. Tetapi kita harus melihat dulu karakter burung murai batu kita ini penjemurannya seperti apa. Kalau misalkan dia masih mangap, itu tidak masalah karena metabolismenya ini, suhu di dalam tubuhnya ini kan dia tidak bisa berkeringat karena ada bulu-bulu, nanti dia mengeluarkan lewat paruh. Tetapi kalau misalkan burung murai batu kita ini dia udah blingsatan, udah terbang kemana-mana, itu udah kita angkat saja teman-teman semua. Itu maksimal dia penjemuran. Nah, selanjutnya itu pengembunan. Nah, pengembunan ini bagus teman-teman semua untuk burung-burung murai batu yang udah bagus, udah stabil di gantangan, dia udah kondisi, udah mapan. Nah, ini bagus teman-teman semua untuk menyetabilkannya, karena suhu yang ada di dalam tubuhnya ini akan menurun. Cuaca di pagi hari ini dia akan menurun teman-teman semua karena ada dingin, suhu dingin ini. Dan
burung murai batu yang kita embunkan ini kita taruh di pagi hari sebelum burung-burung murai batu yang lain bunyi untuk meningkatkan sifat alfa, untuk meningkatkan faktornya dia. Karena burung murai batu ini sifatnya penguasa teman-teman semua, sifatnya alfa. Dia akan menguasai daerah itu kalau misalkan kita embunkan di pagi hari. Apalagi burung-burung murai batunya yang drop mental, yang mentalnya menurun, yang kurang mental, bisa diberikan pengembunannya ini supaya dia meningkatkan fighternya dia, meningkatkan mentalnya dia. Tetapi kita pengembunannya ini kita keluarkan itu sebelum burung-burung lainnya itu bunyi, supaya dia udah menandain daerahnya dulu, baru nanti dia akan bunyi-bunyi sebentar, baru dia ada burung-burung lain yang bunyi. Nah, ini untuk burung murai batu yang drop mental dan untuk menyetabilkannya. Tetapi burung murai batu yang sulit mendapatkan birahi jangan diembunkan teman-teman semua, karena kalau misalkan kita embunkan nanti dia akan makin menurun. Karena suhu yang ada di dalam tubuhnya ini kan dia menurun, metabolismenya makin dingin, dia akan menurunkan birahi itu teman-teman semua. Nah, ini untuk pengembunan. Nah, selanjutnya untuk pengkerodongan. Nah, pengkerodongan burung murai batu ini sebenarnya bagus teman-teman semua, karena saat di siang hari itu kita pemasterannya. Makanya burung yang udah mapan, burung yang udah dari kandang ternakan, burung yang udah benar-benar bagus ya teman-teman semua, udah stabil, itu bisa kita berikan pengkerodongan. Karena pengkerodongannya ini fungsinya untuk membatasi area dia. Nanti dia akan stabil. Tetapi burung murai batu yang giras, yang mudah hutan, yang takut orang, jangan sekali-sekali dikerodong. Kalau misalkan dia dikerodong, dia akan makin giras teman-teman semua, karena dia tidak berinteraksi dengan di area-area sekitarnya dia. Dia nanti akan makin giras dan makin takut orang. Nah, di sini teman-teman semua, poin-poin yang harus kita berikan perawatan burung murai batu kita itu dari tadi tuh fungsi ekstra puding, fungsi pemandian, fungsi penjemuran, fungsi pengembunan, fungsi pengkerodongannya ini teman-teman semua, ini adalah garis besarnya. Jadi ini adalah fungsi-fungsinya teman-teman semua. Jadi silahkan teman-teman semua kembangkan apa yang saya bilang. Misalkan dia kurang birahi, bisa kita berikan penjemurannya. Dia terlalu over birahi, over emosi, kita bisa redam dengan ulat yang ada di dalam bambu itu tadi, terus ulat bambu, terus ulat yang ada di daun pisang ataupun keroto bisa kita redam, ataupun kita redam dengan pemandian kalau misalkan dia terlalu over birahi sama emosi. Nah, ini adalah siklus teman-teman semua, siklus perawatan burung murai batu. Jadi dia tidak ada signifikan, dia harus satu kesatuan. Jadi harus satu kesatuan, dia tidak mesti misalkan kita berikan ekstra puding kroto, kita tidak berikan ekstra puding ulat hongkong dan sebagainya. Ini dia nanti akan saling mengikat teman-teman semua. Nah, kalau misalkan teman-teman semua misalkan berikan penjemuran tapi kita tidak tambahkan ekstra puding, dia tidak akan nambah birahi sama emosinya. Makanya ini adalah satu kesatuan. Jadi saling menutupin, saling melengkapin mereka ini teman-teman semua. Jadi jangan, wah ini kata temen ini kalau misalkan penjemuran kencang dia akan naik birahi sama emosinya, tetapi kalau misalkan asupannya tidak terpenuhi nanti akan lama juga. Makanya kita harus melihat karakter, melihat burung murai batu kita itu kondisinya seperti apa. Karena setiap burung murai batu itu berbeda-beda karakter, berbeda-beda jenis, berbeda-beda dia sistem metabolismenya itu berbeda-beda setiap burung itu. Ada yang makannya jangkriknya cepat, ada makan yang jangkriknya lama, ada yang senang mandi, ada yang cepat naik birahinya. Nah, seperti itu teman-teman semua, itu yang harus kita perhatikan. Karena ekstra puding perawatan ini saling menunjang untuk mendapatkan burung murai batu yang juara, burung murai batu yang stabil. Kita harus melihat dulu apa sih kita berikan ini. Misalkan berikan pemandian, penjemuran, pengembunan yang saya bilang tadi itu apa sih fungsinya. Nah, kadang-kadang kita ini berikan saja, tetapi kita tidak tahu fungsinya itu apa. Nah, oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita tentang fungsi dan
kegunaan perawatan burung-burung murai batu kita sehari-hari yang saya bahas tadi. Teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton. Yang baru bergabung silahkan subscribe, like, share, dan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Jika ada yang mau ditanyakan dan jika ada yang mau ngasih saran, silahkan komen ataupun nanti saya akan cantumkan nomor WhatsApp saya. Terima kasih banyak. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi pentingnya. Tonton video-video sebelumnya dan tunggu konten-konten saya selanjutnya. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.